Pemirsa, organisasi Papua Merdeka (OPM) makin meresahkan warga dengan aksi terornya. Bahkan segerombolan yang dikenal sebagai kelompok kriminal bersenjata KKB ini juga menyebar berita palsu alias hoax di media sosial. Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Dr. Soleh Basyari, Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Widya. Apa kabar? Iya, alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana, Pak, kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Pak, ini kita bahas sedikit ya mengenai tentang aksi baku tembak nih Pak yang dilaporkan kembali terjadi antara pasukan TNI dan organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kampung Sugapalama. Bagaimana Pak tanggapannya ini terkait aksi separatisme KKB yang sudah semakin meresahkan masyarakat, Pak? Ya, pertama bahwa di Papua itu KKP yang sebelumnya adalah UPM, Organisasi Papua Merdeka, menurut saya ini Baik. konfliknya agak unik. Unik kenapa? Karena sebenarnya di Papua itu tidak ada nasionalisme, tidak ada ideologi, dan juga tidak ada warisan kerajaan masa lalu. Nah, kemudian yang kedua, konflik atau gerakan-gerakan dilakukan oleh baik KKP sekarang ini maupun OPM di tempo dulu, itu sangat berbeda dengan gerakan Aceh Merdeka misalnya, GAM di Aceh, atau bahkan ketika Timur Timur menuntut referendum. Ini yang ketiga, problem atau persoalan utama Papua ini menurut saya adalah praktis itu persoalan sosial kemasyarakatan saja, yang kemudian tidak dikelola secara baik, kemudian merembet seakan-akan ini hal yang besar. Gitu. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, sebenarnya KKP atau OPM sebelumnya itu eksis dan semacamnya itu hampir atau secara rasional, secara mayoritas, secara prosentase itu lebih karena dukungan internasional, menurut saya itu. Oke, Pak, apa faktor penyebab KKB ini seolah seperti tidak ada kata tuntas, Pak? Gitu. Apalagi berita yang baru-baru ini juga Bupati Elvis juga itu tengah diserang, Pak, oleh sekelompok KKB. Iya, kenapa ini persoalan seakan-akan sulit sekali diberantas? Ya karena ini gerakan atau ini organisasi, betul penyebutannya ada kelompok kriminal bersenjata. Ini persoalan kriminalitas saja. Jadi kriminalitas itu tidak bisa kemudian kita habisi seakar-akarnya, itu nggak bisa. Sehebat apapun aparat kita, baik polisi, apalagi internasional Indonesia kita, ketika dia terjun ke suatu wilayah yang persoalan utamanya adalah kriminal, itu tidak akan bisa tuntas. Di Jakarta saja kriminalitas terjadi sehari-hari, Ya, betul. baik itu skalanya kecil maupun besar. Jadi ini persoalan keamanan yang sumbernya adalah kriminalitas, yang sumbernya adalah persoalan sosial, yang sumbernya adalah ketimpangan ekonomi. Tidak lebih sebenarnya. Oke, Pak, apa indikasi penyerangan KKB ini ke pos penjaga keamanan dan aksi teror KKB pada masyarakat setempat sebagai refleksi pesan apa dari kelompok KKB ini? Iya, penyerangan secara sporadis baik terhadap aparat kita maupun kepada masyarakat umum itu lebih kepada menurut saya itu pressure saja. Pressure dalam konteks agar mereka bisa menikmati katakanlah sumber daya alam Papua atau sumber daya ekonomi yang lain. Nah, sebenarnya kan tentara kita ini luar biasa bersabar ya. Mereka di samping berpegang teguh pada Sabta Marga, tentara nasional kita ini juga sangat menghormati dan dibekali secara baik hukum hak asasi manusia. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh TNI kita itu udah on the track, bahwa persoalannya kemudian ada sebagian aparatur sipil, kemudian mereka yang terus diserang dan semacamnya, karena tentara kita itu pendekatannya adalah persuasif, lebih pada prosperity approach, pendekatan kesejahteraan dan bukan pendekatan keamanan. Maka kemudian ada anak-anak Papua yang datang kemudian membarter hasil bumi Papua, sayur mayur, kemudian umbi-umbian, kemudian dibarter dengan persediaan telur atau indomie tentara kita. Nah, ini luar biasa itu. Ini baru, makanya kan ini lagi-lagi hanya persoalan sosial kemasyarakatan dan ekonomi, tidak terkait persoalan ideologi, nasionalisme dan semacamnya. Menurut saya begitu. Oke, Pak. Apakah saling baku tembak ini menjadi solusi terbaik, Pak? Atau apakah dari menurut Bapak sendiri ada hal yang harus digunakan seperti aparat keamanan itu apakah terkait
aksi KKB ini benar-benar tuntas dan ada efek jerahnya, Pak? Ya, ada sejumlah pendekatan atau sejumlah pola untuk mengatasi atau menghentikan gerakan KKB ini ya. Pertama adalah pendekatan ekonomi. Dan ini menurut saya vital. Pendekatan ekonomi itu artinya bahwa basic need, kebutuhan dasar masyarakat Papua itu harus katakanlah disejahterakan. Ekonomi merata, kemudian menghidupkan sektor real. Nah, di Papua ini kan sektor real tidak ada. Pabrik tidak ada, perusahaan-perusahaan skala menengah, apalagi besar juga tidak ada. Jadi bagaimana akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi ketika mereka tidak bekerja, tidak ada perusahaan, tidak ada pabrik. Kemudian yang kedua adalah pendekatan sosial. Pendekatan sosial ini karena Papua ini bukan bekas kerajaan manapun, tidak ada nasionalisme, tidak ada kekuasaan sebelumnya, sebelum dijajah Belanda kemudian diserahkan ke kita, beda dengan di Jawa yang banyak berdiri kerajaan, di Sumatera banyak berdiri kerajaan ketika kolonialisme datang, dan juga di Sulawesi dan Kalimantan. Nah, Papua ini agak unik, ini tidak ada sama sekali. Jadi pendekatan sosial ini artinya pemerintah turun untuk membangun kondisi sosial masyarakat di sana. Nah, kemudian yang ketiga, otomatis akses KKB ini kan dalam tanda kutip digerakkan oleh faktor-faktor yang berada di luar ya, baik di luar negeri ataupun di luar Papua. Terkait dengan bahwa mereka distimulisasi bahwa Papua ini kaya, punya tambang dan semacamnya, kalian kok tidak menikmati. Jadi sebenarnya faktor-faktor itu aja, gesekan ketimpangan sosial. Ya. Ya. Pak, kalau dari pemerintah sendiri bagaimana Pak itu solusinya itu? Dan selain itu juga bagaimana saran dari Bapak sendiri agar masyarakat terhindar dari aksi brutal KKB, Pak? Yang dilakukan oleh pemerintah, oleh negara itu sebenarnya sudah luar biasa ya. Ada dana otonomi khusus untuk Papua dan itu jumlahnya triliunan. Baik. Kemudian pengambilan atau tokoh-tokoh Papua juga diserap dijadikan tokoh nasional di Jakarta seperti Menteri HAM yang tokoh Papua, Pigay dan semacamnya. Dan sebelumnya juga banyak tokoh Papua dijadikan menteri. Tapi kalau kemudian itu belum cukup, itu artinya bahwa sebenarnya lagi-lagi tidak ada representasi masyarakat Papua yang kemudian ketika jadikan tokoh di Jakarta otomatis gerakannya bubar. Kenapa? Karena Papua bukan bagian atau tidak punya warisan yang namanya kerajaan dan semacamnya. Tidak ada perwakilan elit di sana itu. Kenapa? Ya lagi-lagi ini persoalan sosial kemasyarakatan dan ekonomi. Ya. Oke, baik Pak, singkat saja, apa harapan dan himbauan Anda untuk petugas keamanan terkait yang bertugas di Papua agar bisa mengamankan NKRI dan juga Indonesia, Pak? Ya, Papua ini apapun itu tumpah darah kita, tanah air kita yang harus dibela, dipertahankan dan dilindungi dan disejahterakan. Nah, kemudian langkahnya hanya satu sebenarnya, bahwa Papua harus dilakukan secara holistik, baik pendekatan keamanan, sosial, ekonomi terutama, dan juga kesejahteraan sosial. Nah, selama ini pendekatannya adalah ansih pada persoalan keamanan belaka. Nah, makanya kemudian harus lebih komprehensif, di samping juga dengan diplomasi luar negeri. Mungkin itu. Pak, terima kasih Bapak Dr. Soleh Basyari, Direktur Eksekutif CSIIS, atas wawasan dan penjelasannya. Ya, Pak pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan tentunya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam.